Baik jemaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik, sebelum nanti Abi akan melanjutkan tausiah kita untuk tema kita hari ini, jangan jadikan istri bagai burung dalam sangkar. Ya, dan suami boleh saja memberikan kebebasan asal sesuai dengan koridornya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah ya yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah BTV Official. Sudah ada dari Kak Lula Sari, Kak Lula Sari. Mau nanya nih Abi ya? Boleh. Assalamualaikum Abi Gifran yang paling kasep. Saya Kak Lula, penggemar setia Abi dari Sumedang, Jawa Barat. Izin bertanya Abi, saya punya suami yang bisa dibilang curigaan parah. Apa begitu curiganya? Sering banget suami saya tuh nuduh yang aneh-aneh kalau pulang telat. Padahal saya tuh telat karena jalanan tuh macet. Terus suami tuh juga selalu minta bukti foto setiap saya keluar rumah. Makanya saya kalau kemana-mana harus selalu bawa fotografer Abi. Enggak. Foto dari handphone maksudnya Abi. Iya. Dan suami tuh pengen banget tahu saya itu betul-betul keluar bareng temen atau sama laki-laki lain. Nah, terakhir suami itu akan menelpon saya, terus jika pesannya nggak saya balas, misalkan dikirim pesan nih, nggak dibalas-balas, langsung nelpon pas itu suaminya tuh. Nah, padahal kan saat itu posisinya saya lagi ngobrol asik sama teman-teman. Nah, apakah ada nasihatnya Abi yang bisa diberikan agar suami lebih percaya dengan saya? Maksudnya biar nggak curigaan mulu, karena curigaan parah banget itu Abi, curiganya. Makasih Abi. Bu. Ya. Bu. Alhamdulillah. Ini kadang banyak terjadi di antara pasangan-pasangan muda. Benar apa enggak? Kalau nenek-nenek ada yang video callan. Paling ada diantarin pulang sama aparat yang berwajib ya. Iya makanya. Jadi hal ini memang menjadi sesuatu yang memang dianggap biasa buat mereka yang rumah tangganya baru usia 3 sampai 7 tahun. Ada rasanya nih baru aja keluar dari rumah udah diteleponin. Di mana lah baru keluar rumah? Ada yang begitu ada? Ada. Dan kita kudu seneng, bersyukur, bahagia kalau saat ketika istri di mana-mana suaminya nggak tenang. Seneng nggak kalau suami begitu? Seneng apa enggak? Senang. Yang penting nggak berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah paling nggak suka sama orang yang berlebihan. Kalau cuma hanya dicariin wajar karena istrinya, betul. Kalau cuma hanya diteleponin wajar karena istrinya, betul. Kalaupun di video call wajar dah sama istrinya, betul. Yang nggak boleh berlebihan. Baru nelpon 5 menit, nelpon lagi. Baru nelpon 3 menit, video call lagi. Baru nelpon 2 menit, semenitnya nelpon lagi. Puyeng apa enggak? Puyeng apa enggak? Kok puyeng? Ayo, yang nggak boleh berlebihan. Sehingganya bagaimana biar suami kita nggak berlebihan? Ibu harus kasih kepercayaan bahwa ibu nih Pak, aku mau berangkat sama temen. Ini temennya A, B, C, D, si Tuti, si Mariam, si Munaroh. Betul. Tuh sebutin namanya. Nih ntar kalau udah ketemu nanti mama foto sama mereka. Fotoin kue apem. Tang. Nih mama lagi di tempat hajat sama temen. Cekrek. Nah, kirimin. Bener apa kagak? Udah beres gitu, mau pulang, Pani mau pulang, make angkot, fotoin supir angkotnya, cepret. Bener apa kagak? Tuh kata suami ini sih jujur bener, betul.
Kadang-kadang dengan kita yang loyal, terus ngasih informasi, terus ngasih keberadaan kita, seolah adalah apa? Ini punya arti yang menurut kita sederhana, tapi bisa jadi ini merasa bahwa suami dihargai. Alhamdulillah. Sehingga suami boleh memberikan kebebasan kepada kita, dengan kitanya harus tahu rambu saat dimana kita tidak dengan suami kita harus bisa jaga aurat. Bener apa enggak? Betul apa betul? Jangan kalau di rumah sama suami pakai daster doang. Di luar wanginya semeriwing se-RT tahu semua tuh wangi. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka harus ada batasan, ada koridor. Jangan sampai apa yang suami percayakan sama kita, lalu ketika kita di luar, jangan berlebihan untuk berpenampilan. Betul betul. Menjaga hubungan kita dengan beda muhrim, apalagi orang yang gak kita kenal, apalagi orang-orang yang akan menimbulkan fitnah. Karena ketika ibu di luar bersama orang banyak, fitnahnya lebih besar, fitnahnya lebih besar daripada akhirnya mudharat, daripada akhirnya konflik dalam rumah tangga, daripada akhirnya menambah kecurigaan suami kepada kita. Lebih baik apa? Kita menjaga sebelum terjadi apa-apa. Betul apa betul? Betul apa betul? Biar nggak apa-apa suami kita ribet, biar nggak apa-apa suami kita protektif, biar nggak apa-apa suami kita posesif. Yang penting tujuannya positif. Betul apa betul? Lebih baik diperhatiin apa dicuekin? Ada yang suaminya cuek, ada? Laki musuh istri pulang apa kagak bodoh amat, ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada suami istri udah pulang, Pak, mama pulang lah, cepet amat ya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Ayo, maka ketika kita mampu menjaga kepercayaan, hakikatnya ibu bukan hanya menjaga kepercayaan suami, hakikatnya saat ibu di luar lalu mampu menjaga kepercayaan suami, itu adalah ibu sedang menjaga rahmat Allah tidak hilang dari diri ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada batasannya yang dibuat oleh suami, yang kita lakukan jadi ibadah. Betul apa betul? Betul apa betul? Cuman jangan sampai begini, udah dikasih kebebasan, udah dikasih batasan, kitanya malah tidak jujur, kitanya malah menyepelekan batasan suami, kitanya yang kadang-kadang nggak bisa menjaga amanah suami. Hati-hati, satu jala, satu langkah yang ibu lakukan tanpa ada redonya suami, itu akan mengantarkan diri kita masuk dalam kebinasaan. Na'udzu. Maka inilah kenapa ridho suami lebih dari segalanya, karena surganya ibu adalah suami ibu, karena berkah hidupnya ibu lahir pada suami ibu. Sehingga betapapun suami kita enggak sholat, tetap kita harus taatin, tetap kita harus nurut sama mereka sepanjang perintah mereka ada dalam kebaikan, insya. Maka ketika kita soleh, kita nurut, kita baik, mudah-mudahan solehahnya kita, nurutnya kita, baiknya kita jadi hidayah. Suami kita pun jadi orang baik, suami kita jadi mau suami kita jadi enggak pelit sama Ada suaminya yang pelit? Ada? Mana orangnya? Nggak ada di sini mah, insya Allah. Baik, semoga suami-suami ibu menjadi suami-suami yang baik dan nggak pelit. Amin. Tepuk tangan ibu untuk Abi ya. Sekarang kesempatan bertanya berbuka kembali. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ada yang belum nikah di sini, ada? Silakan. Ya ibu. Ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Susilawati. Ibu Susi Lawati. Ya. Ibu Susila. Dari Majelis Taklim Nurul Saadah, Desa Sinargali, Kabupaten Bogor. Ya, Bu. Ibu Susilawati. Silakan Ibu. Izin curhat, Abi. Boleh. Saya saya punya teman. Dia izin curhat, katanya. Ke Abi. Kira apa? Pengen curhat ke Abi kan? Iya. Iya. Nitip. Katanya dia nggak bisa kesini, berhalangan hadir. Kenapa? Sakit? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Saya Iya. punya teman yang Iya. deket banget sama saya. Iya, teman Ibu. Teman Ibu. Iya. Bukan teman saya kan? Bukan. Sebelumnya dia itu suka jalan, suka belanja bareng. Suka jalan. Sama Ibu. Iya, sama saya. Belanjanya bareng. Iya. Yang bayarin dia apa Ibu? Masing-masing, Abi. Masing-masing, Abi. Namanya temen. Iya ya. Kan bukan suami istri. Semenjak dia menikah, dia sekarang patut sama suaminya. Alhamdulillah. Katanya dia lebih itu sama suami sama anaknya dibanding berkumpul sama teman-teman katanya. Bagaimana solusinya, Abi? Solusi apa? Langsung Solusinya. solusi aja ini. Iya, kata teman saya, semenjak dia menikah, dia sekarang udah jarang kumpul-kumpul bareng lagi sama teman. Sudah tidak bisa lagi seperti Iya, dulu. seperti karena dulu, karena sudah menikah, harus mengurus suami dan anak-anaknya. Iya, Nah. katanya suami berjanji gak usah main sama teman-teman lagi, karena suaminya mau Main juga. enggak. Takut kena jaga rumah kan kita nggak tahu ya. Dia. Karena suaminya mau karena suaminya mau bekerja keras buat istri sama Istrinya. anaknya. Karena suaminya mau bekerja Iya, keras. bela-belain. Asal dia jangan kemana-mana gitu. Di rumah aja. Jangan sampai kumpul lagi sama teman. Gimana Jadi di rumah solusinya, aja. Bi? Iya, jadi Iya. di rumah aja. Suaminya kerja. Iya. Gimana solusinya biar suaminya bisa berubah gitu, Abi? Nggak, solusinya supaya temannya bisa kumpul lagi kan. Iya, supaya dia berubah sifatnya. Supaya mengizinkan kembali Iya, istrinya gitu. untuk berkumpul dengan teman-temannya. Iya. Itu solusinya. Udah. Ya udah. Udah ngapain lagi? Kita juga Terima nggak tahu kasih. ngapain lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubu. Alhamdulillah. Rumah tangga itu bukanlah jeruji besi yang menjadi beban. Benar enggak? Kalau rumah tangga jadi beban pasti enggak betah. Betul apa betul? Maka nikmatilah rumah tangga. Saat ketika kita belum rumah tangga, dunia kita berbeda. Gak ada yang larang kecuali orang tua. Gak ada yang batasin kecuali orang tua. Gak ada yang ngatur kecuali orang tua. Itu adalah fase di mana kita belum rumah tangga. Tapi kalau sudah berumah tangga ada aturan. Yang mana aturan itu diatur untuk apa? Agar sakinah, mawaddah, warohmah. Kita dalam rumah tangga itu harus sakinah, berdua dengan suami dan anak tinggal. Rahmah penuh dengan rahmat Allah. Mawaddah penuh dengan cinta kasih. Maka hadirkan rasa nyaman dalam rumah tangga. Jangan mikirin main mulu. Ada yang begitu? Ada? Yo, suami subuh udah ditinggalin main. Ada yang begitu? Ada? Bas bangun suami jam 9 dia WA angkatin pakaian. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, prioritasnya saat sudah rumah tangga bukan main, ya Bu ya. Prioritasnya saat rumah tangga bukan kumpul-kumpul. Prioritas setelah rumah tangga bagaimana kita memantaskan diri kita untuk solehah bagi pasangan kita dan jadi contoh baik buat anak-anak. Saat ketika kita sudah mencontohkan untuk menjadi pribadi yang baik, yang taat, yang menyenangkan, yang membahagiakan, lalu suami kita pun dengan perasaannya yang senang, baru kita ngomong. Kalau diizinin lanjut, enggak diizinin Pak,
nih minum. Saya suami. Iya suami, mana istri? Minumnya nggak ada minum. Saya lagi baca. Ya udah. Lagi baca. Pak minum. Main iPad ya. Ya, Papa minum dulu. Oh iya. Minum. Enak gak Pak? Apaan nih? Enak. Ini apa nih? Air cubung. Air manis Pak, masa sih teh manis? Kan Papa biasanya kopi pahit. Oh yaudah, Kenapa mau dikasih bikinin manis? lagi sekarang ya. Kan Papa udah manis dikasih kopi manis. Masya Allah, Papa memang termanis di antara yang manis-manis. Nih, Papa nanti Papa bikinin kopi lagi ya. Iya. Ini Papa lagi ngapain itu? Sibuk gak? Ini Papa lagi Papa lagi buka IG Papa, banyak yang follow Papa nih. Masya Allah, Papa, bagus Pak. iya. Kembangin terus. Kembangin. Nah emang kuburan dikembangin. Papa, nih Iya. gini ya, kan kebenaran diminta maaf banget sebelumnya Pak ya. Kenapa mah? Mama kan gak enak nih ada undangan dari teman-teman. Kalau memang Papa izinin, Mama mau berangkat. Tapi kalau Kondangan? Papa gak izinin, Mama gak jadi berangkat. Di mana kondangannya? Kondangan temen nikahan. Iya tahu namanya kondangan kalau nikahan sunatan. Oh iya nikahan si Lastri sama si Udin. Jadi, Mak. Bukannya- Kan Papa juga kenal. ya kan Lastri mantan Papa, Lastri. Mantan Papa. Iya. Ya iya masuk Udinnya yang mantan Papa, ya Lastrinya. Kan Lastri mantan Papa. Iya, Jadi, Mama kondangan gak enak. ya udah. Butuhnya berapa? Paling kondangan ke si Lastri gak enak. Dulu keutangan 2 juta dia. Ya kan dulu keutangan. Kita ke dia 2 juta. Berapa nomor rekening Papa? 2 juta baru amplop. Mama ke sono gak ada ongkos. Kan Astagfirullahaladzim. ntar makan bakso pulangnya. Kan di kondangan ada makan. Ya beda lagi kan sama temen-temen. Gope. Bentar, mau kondangan mau kumpul-kumpul nih. Kondangan terus kumpul. Kan Papa udah bilang, Ya. Mama jangan kumpul-kumpul Ya lagi. udah kondangan aja deh. Ingat ya, kondangan Mama sendiri jangan kumpul-kumpul ya sama ibu. Iya. Ini Mama ngambil makan, misah sendiri duduknya gitu. Ya. Papa nggak suka Mama kumpul-kumpul Iya, sama udah. teman-teman Maafin dulu. Mama ya. Ya udah, tuh udah Papa transfer. Udah. Udah. Ya udah ntar Mama lihat. Iya. Ya udah, jalan. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya elah. Yang Mama siapa sih? Astagfirullah. La ilaha. Kan enak kalau pakai izin, kita pasrahin sama Allah. Kalau diizinin ya Iya. kita syukurin, enggak juga bukan masalah. Betul apa betul? Yang penting kita ambil ridhonya suami begitu. Oke, yang terpenting adalah izin dari ridho atau ridho suami ya. Karena ridho Allah, ridho suami. Iya, oke baik. Tepuk tangan buat Ibu. Apa tadi? Nah, Bu Susi. Ibu Susila. Iya pakai Wati kalau Susila jadi orang Susilawati ya. Semoga teman Ibu bisa lebih baik lagi hubungannya dengan suaminya dan juga dengan Ibu ya. Sama-sama Ibu Susilawati. Setelah Ibu Susilawati ada Ibu Oh ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Majelis Duha Bogor. Bogor. Saya mau nanya Abi, Iya. Iya silakan. Bu. apa hukumnya kalau suami memperbolehkan istrinya kerja? Ini ada cerita dari tetangga juga, Memperbolehkan atau memerintahkan? memerintahkan. Kalau misalkan sayang kamu kerja dong gitu ya. Gitu ya seperti itu ya kurang lebih ya. Terus istrinya itu kerja, disuruh terus kerja, terus suaminya nyuruh kerja terus. Iya nyuruh kerja. Ya Allah. Pas suaminya nyuruh kerja, Iya. istrinya kerja. Ya, nyuruh istrinya kerja Nyuruh terus. istrinya kerja terus. Iya. Itu untuk kepentingan dia, untuk beli Kepentingan baju, untuk kepentingan istrinya. Oh, kamu Iya. mau apa-apa kerja dah. Dia gitu nyuruh kan. kerja istrinya. Mau beli baju, beli Iya, apa? mau beli apa? Pakai kamu sendiri gitu. Iya, gitu. Kerja. Kalau gaji dari suaminya kan buat hari-hari. Heeh. Tapi dia nyuruh juga nggak izin juga nggak apa-apa katanya, karena uangnya dari kerja dia sendiri gitu. Oh, mau pakai awet terserah dah. Iya, Orang gitu. uang sendiri gitu kan, Sendiri. kata suaminya. Iya. Oke, terus, Terus apa hukumnya gitu? Kalau emang suami nyuruh
kerja tapi enggak minta izin. Kan udah nyuruh suaminya, kok nggak minta izin? Maksudnya gini, nyuruh kerja. Tapi kalau dia kemana-mana, dia jangan minta izin dulu katanya. Buat Biarin kerja apa buat ngapain? Dia biar buat jalan-jalan, buat beli baju gitu. Jadi nggak minta izin? Iya, minta izin. Terus hukumnya buat suaminya? Karena itu uangnya katanya buat belanja sendiri dia gitu. Begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Abi, silakan. Silakan direnungkan untuk jawabannya, karena jawabannya akan dijawab nanti Abi ya. Ini tentang suami yang memerintahkan istrinya untuk bekerja. Silakan kamu bekerja, agar kamu mau beli apa terserah dari uang hasil kamu kerja. Nggak izin, terus kerja, terus setelah ini kita Abi. Terus Abi kapan jawabnya? Abis ini Bi ya. Kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah.